Nah, dalam pemaparan kali ini, kita bakal bongkar satu rahasia besar dari serangga yang mungkin sering banget kita lihat di kebun. Ya, kumbang koksi, serangga lucu pelahap hama yang sering kita anggap sebagai sahabat petani. Tapi tunggu dulu, fokus kita sekarang bukan kumbang biasa, melainkan satu spesies Pasifik yang ternyata punya sisi gelap yang mengejutkan, kumbang koksi harlequin. Oke, mari kita bahas lebih dalam. Pernah nggak kebayang gimana ceritanya si penolong kebun yang mungil dan disayangi ini malah berubah jadi ancaman ekologis global? Coba bayangin sebuah skenario kuda Troya di dunia nyata. Serangga ini awalnya sengaja didatangkan sama manusia buat jadi pahlawan pembasmi hama di perkebunan, tapi malah berbalik arah dan bawa konsekuensi kehancuran yang sama sekali di luar dugaan kita. Bab 1. Ekspansi global spesies invasif. Ceritanya begini, semua berawal dari niat baik. Di tahun 1916, kumbang ini sengaja dirilis di California sebagai agen biokontrol, semacam pahlawan super buat nyelamatin tanaman dari serangan kutu daun. Sayangnya, mereka nggak mau cuma diam di lahan pertanian. Masuk ke akhir era 1980-an, populasi liarnya udah terbentuk kuat dan nyebar pesat di Amerika Utara. Ekspansi global spesies invasif ini terus melaju kayak kereta remblong. Sampai akhirnya di tahun 2004 mereka tercatat nyampe di Britania Raya dengan kecepatan invasi yang gila-gilaan, menembus 100 km per tahun. Jadi, inti dari semua ini tuh ironi yang luar biasa. Karakteristik biologi yang awalnya bikin si kumbang ini jadi jagoan pengontrol hama, kayak makannya yang rakus banget, berkembang biaknya super cepat, dan daya tahannya yang kuat, ternyata malah jadi senjata makan tuan. Kemampuan hebat itulah yang bikin mereka bisa nembus dan ngejajah ekosistem kita, persis kayak taktik kuda Troya. Bab 2. Disrupsi keanekaragaman hayati global dan eksklusi kompetitif. Nah, fakta yang kita temukan ini sangat tak terbantahkan. Kalau kita telusuri catatan historis dari koleksi museum dan riset akademis, ada satu realitas yang bikin miris. Populasi spesies kumbang asli kita turun drastis. Dan parahnya lagi, kemerosotan ini nggak terjadi secara kebetulan. Penurunan ini sangat berkaitan erat sama waktu dan lokasi datangnya spesies invasif harlequin tadi. Dalam dunia ekologi, dinamika semacam ini kita sebut sebagai eksklusi kompetitif. Terus kenapa sih kumbang harlequin ini kok selalu menang kompetisi interspesifik ngelawan kumbang lokal? Jawabannya simpel. Mereka punya keunggulan biologis yang jauh lebih superior. Ukuran tubuh mereka lebih besar, tingkat reproduksi atau fekunditasnya jauh lebih tinggi, dan menu makanannya juga lebih variatif. Ditambah lagi, mereka pinter banget beradaptasi di berbagai kondisi lingkungan. Akibatnya, spesies lokal kita langsung tersingkir pas sumber daya makanan di alam mulai menipis. Bab 3. Predasi intragilda terhadap spesies lokal. Buat paham kenapa spesies lokal kita menghilang dengan cepat, kita harus kenal sama istilah ini, predasi intragilda. Mudahnya gini, ada predator yang nggak cuma makan mangsa utamanya aja, tapi dia juga membunuh dan memakan spesies pesaing yang kebetulan lagi nyari makanan yang sama. Betul banget, kumbang harlequin ini secara harfiah memang memangsa sesama kumbang koksi lokal. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan betapa nggak adilnya pertarungan mereka di alam. Ibaratnya beda kelas. Di satu sisi, kalau kumbang harlequin makan telur spesies asli, mereka malah dapat nutrisi bagus yang bikin tubuh mereka makin kuat. Tapi sebaliknya, pas spesies lokal kepepet dan nyoba makan telur harlequin buat bertahan hidup, mereka sering banget gagal berkembang atau bahkan mati, karena telur si invasif ini ternyata beracun buat mereka. Bener-bener pertarungan yang nggak seimbang kan? Kutipan dari para ahli ini jadi pengingat penting buat kita. Kumbang harlequin ini tipe penyintas yang tangguh banget. Kalau stok hama kutu daun di alam habis, mereka nggak bakal kelaparan, mereka bakal langsung ganti menu. Dan tebak apa yang mereka jadikan sasaran? Telur dan larva kumbang asli pelindung alam kita sendiri. Bab 4. Polusi domestik dan implikasi kesehatan sebagai hama pemukiman. Yang bikin merinding, serangga yang awalnya kita kira penolong ini ternyata juga berstatus sebagai hama pemukiman atau urban pest. Coba bayangin skenario ini ya. Pas cuaca mulai dingin, mereka bakal menyerbu masuk ke dalam rumah kita. Nggak tanggung-tanggung, jumlahnya bisa ribuan. Ngumpul jadi satu buat nyari kehangatan. Kalau mereka merasa terancam, mereka bakal ngeluarin cairan yang disebut darah refleks. Baunya kimia banget, super busuk, dan ninggalin noda kuning permanen di gorden atau sofa kalian. Bahkan dalam kondisi lapar, mereka terbukti bisa menggigit kulit manusia loh. Dan angka 13% ini ngebuktiin kalau mereka itu bukan cuma sekedar serangga lewat yang bikin risih. Dalam sebuah survei resmi di Ohio, 13% penduduk yang rumahnya kebobolan gerombolan kumbang ini ngelaporin adanya reaksi alergi.
entah itu gatal-gatal di kulit atau gangguan saluran pernapasan. Jadi mereka ini benar-benar bawa ancaman kesehatan dan polusi domestik langsung ke dalam hunian kita. Bab 5. Dampak negatif pada sektor pertanian. Mari kita lihat efek dominonya. Gimana niat baik di sektor pertanian malah berubah jadi bumerang. Langkah pertama, kita bawa mereka ke ladang buat basmi hama. Langkah kedua, mereka mulai ganas. Mereka mengeksploitasi inang non-sasaran, meratakan hama kutu daun, sekaligus melahap habis predator lokal kita. Lalu yang paling fatal, langkah ketiga, yaitu kerusakan komoditas pasca panen. Pas masuk musim gugur dan makanan menipis, mereka mulai menginvasi kebun anggur dan ngerumuni buah yang siap dipanen. Bayangin aja, kalau sampai ada beberapa ekor doang yang nyasar masuk ke mesin penggilingan pabrik anggur, darah refleks busuk yang mereka keluarin bisa merusak seluruh profil rasa anggur komersial itu. Bener-bener kacau. Dari yang awalnya dipuja-puja sebagai senjata pamungkas buat petani, berubah jadi hama pemukiman yang mengganggu, sampai jadi ancaman raksasa yang merusak keseimbangan keanekaragaman hayati global kita. Perjalanan panjang dan mengejutkan dari kumbang koksi Harley Quinn ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Apakah pahlawan dari masa lalu ini pada akhirnya akan menjadi penyebab utama kepunahan spesies lokal kita di masa depan? Ini jelas jadi peringatan keras tentang betapa rapuhnya ekosistem kita dan harga tak terduga yang harus ditanggung bumi akibat campur tangan manusia.